Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, putra-putra semua dan para cucu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada malam hari ini kita bersekutu di dalam namanya. Adapun awal dari persekutuan malam hari ini, kita awali dengan pujian dari Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 3. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Marilah persekutuan pada malam hari ini kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa jika pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini dengan sukacita. Bapa, sucikan kami sehingga kami boleh datang menghampiri tahta-Mu. Pada malam ini juga Tuhan, kami memohon kehadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, karena kami ingin sekali mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai penguat iman dan menjadi landasan hidup di dalam kami. Tuhan, bukalah pintu hati kami masing-masing sehingga kami boleh menerima segala yang Engkau firmankan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan kali ini kita buka dari 2 Ayub ayat 1 sampai yang ke-13 sesuai dengan renungan harian kita hari ini, yaitu Jumat 22 Mei 2020 dengan titelnya adalah Dari Jarak Jauh. Akan saya bacakan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamarlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zufar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa jika kita melihat ketekunan dari seorang yang bernama Ayub. Dan pada saat ini yang akan kita tekankan atau kita dalami adalah dari Ayub 2 ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zufar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dengan kemajuan teknologi yang ada, kita hanya akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri melalui WA, melalui telepon, bukan karena kebetulan ada pandemi seperti saat ini, tetapi memang itulah yang bisa disampaikan dari jarak jauh. Saudara yang terkasih, kita melihat betapa tangguhnya Ayub yang berasal dari tanah Uz di bagian selatan. Hidupnya penuh dengan kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dia dikaruniai 10 orang anak, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mempunyai harta benda yang banyak, 7.000 kambing,
3.000 unta, 50 pasang lembu, 500 keledai, dan banyak budak. Dialah Ayub karena kesalehannya. Dan dia hanya mempunyai seorang istri. Harta bendanya banyak, tapi istrinya satu dan tidak mendukung kesalehan daripada Ayub tersebut. Seperti tertulis tadi, dia menyatakan ketika Ayub dicobai Allah, mendapat anugerah dari Allah berbentuk sakit yang sungguh luar biasa. Teman yang jauh saja datang untuk berempati, untuk menghibur, untuk mendoakan. Tetapi dengan kesakitan yang luar biasa, sang istri, kalau pada saat ini, pada zaman ini dinyatakan, maaf, nyinyir. Dia menyatakan, mbok wis kowe mati wae, utawa kowe apa isih arep nyembah Gustimu. Seorang istri yang sangat tidak mendukung kesalehan kehidupan suaminya, di mana Ayub yang secara jarak jauh oleh kita menjadi seorang idola, seorang panutan, seorang yang dikagumi kesalehannya. Apa jawab dari Ayub? Kamu itu seperti orang gila saja. Apakah kita hanya mau menerima anugerah dari Allah tentang kebaikan, tentang kebahagiaan untuk kita, tetapi tidak mau menerima keburukan, kesusahan yang diberikan kepada kita? Saat itu tidak ada keluar dari bibir sang Ayub yang menyumpahi Tuhan atau menyesali Tuhan, sama sekali tidak. Dia mengatakan, dengan telanjang aku lahir dan keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan sendiri yang akan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah Ayub yang dari jauh kita kagumi sebagai seseorang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Mengagumi seseorang dari jauh bukanlah hal yang sulit, tetapi meneladani seseorang yang diidolakan itulah yang sulit. Betapa Ayub taat kepada Tuhan akan segala sakit yang dideritanya, tetap tangguh, sehingga teman-teman 3 orang temannya datang untuk menghibur, untuk menemani selama 7 hari 7 malam, menangis, meratap, dan tentunya mendoakan. Semoga Ayub segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Kembali kepada kita. Apakah kita mengagumi Yesus yang dalam hidupnya juga taat kepada Allah Bapanya untuk mati bagi keselamatan kita? Dari jauh kita mengagumi Ayub. Dari dekat kita mengagumi Tuhan Yesus. Apakah ketika kita mengagumi Tuhan Yesus, kita juga bisa meneladani Tuhan Yesus? Itulah yang sulit. Tentang ketaatannya, tentang kesederhanaannya, tentang tugas yang diberikan kepadanya, sehingga ketika
Yesus disiksa hingga kematiannya, Yesus tidak mengucapkan apapun juga. Yesus bertahan. Yesus tetap penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh kebenaran dalam penderitaan. Karena Yesus senantiasa taat kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan meneladani apa yang sudah diberikan Yesus kepada kita? Kita harus mengikuti jejak Yesus, atau kita hanya ngefans saja. Oh, Yesus itu idolaku, tetapi tidak berbuat sesuatu. Apakah kita hanya idola saja dari jauh? Tidak, kita harus tetap ngefans pada Yesus dan kita boleh meneladani apa yang dilakukan Yesus kepada kita sampai hari ini. Mari kita senantiasa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, meneladani Yesus Kristus dalam kesalehan hidup yang masih banyak tantangan. Seperti saat ini, sungguh luar biasa, kita mendapatkan suatu pelajaran baru dengan kondisi dunia saat ini. Yesus amat berani dalam melakukan kebenaran, hebat, sabar, dan penuh kasih. Marilah kita ikuti segala yang dilakukan Tuhan Yesus, meskipun oleh sementara orang dianggap yang salah, aneh, dan dikucilkan sekalipun. Percayalah, tidak dari jarak jauh kita mengidolakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan jarak dekat kita meneladani ketaatan Yesus dan kita senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah berada bersama kami dan kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, di mana Tuhan kami mengidolakan Tuhan Yesus, tetapi kami akan senantiasa meneladani apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus kepada kami. Tolong kami Tuhan, semua yang hadir di tempat ini, Engkau berkati, Engkau jauhkan dari sakit penyakit, dan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan-Mu. Untuk firman-Mu Tuhan, menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Telogosari. Meskipun secara jarak jauh kami mengenal Engkau, mengenang Engkau saat ini, tetapi dekatkanlah hati kami. Kami berdoa untuk seluruh majelis dan seluruh pengurus komisi yang ada, Engkau berkati dalam pelayanannya. Terlebih kepada kekasih kami, Bapak Pendeta Anung Tri Rumantyo, Engkau senantiasa memberkati apa yang menjadi tugas-tugasnya, apa yang menjadi pelayanannya, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Juga kepada ibu dan putri-putrinya, Tuhan berkati juga. Bapak, jika dalam sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, ampuni kami. Tuntun kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah persekutuan pada malam hari ini kita tutup dengan pujian Berikan Ku Hati.
penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melaksanakan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih, selamat malam.